Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Khusus ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang paling semangat nanti dapat hadiah dari ketua takmirnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, pertama tentu bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita sehat. Sehat Bu? Bapak-bapak sehat? THR-nya masih ada atau sudah habis? Resik Pak ya? Sudah resik Bu THR-nya? THR-nya sudah bersih atau masih ada? Ada, tinggal dikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah, tidak ada pun ya alhamdulillah. Mbak ngelus dodo ngenes ya Pak. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, yang kedua salawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan kita bimbingan dan tuntunan sehingga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu jemaah sekalian, singkat saja mungkin 10 atau 15 menit kami sampaikan. Setengah jam ya, jenengan mau nanti lanjutkan saya Pak ya. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, yang pertama kita ini diingatkan oleh Allah agar tidak boleh merugi karena waktu. Kita tidak boleh lalai dari waktu itu. Allah mengingatkan banyak ayat yang kemudian diawali dengan sumpah Allah. Dari mulai waktu pagi, siang, sore, malam, ono kabeh Pak. Ini menunjukkan bahwa keseriusan Allah. Manusia, kamu jangan sampai lalai karena waktu atau sampai merugi karena waktu. Dan gongnya adalah bagaimana Allah itu mengingatkan kita, khusus orang beriman. Kalau manusia yang tidak beriman rugi karena waktu, sakarepmu, bahasanya begitu, sakarepmu. Tapi kalau orang beriman, ojo lah, jangan sampai kita ini merugi atau bahkan melalaikan waktu itu. Maka kemudian sumpah Allah yang membedakan antara orang beriman dengan tidak, persoalan waktu itu ditaruh di akhir-akhir, gongnya soalnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak, Bu, niki orang beriman. Kita orang beriman enggak? Beriman apa mboten? Kita orang beriman berarti jangan sampai melalaikan waktu atau bahkan sampai rugi karena waktu. Karena kita orang beriman. Sehingga orang beriman itu tidak ada yang bilang, alah sik tahun ngarep, gak ono sing ngono iku. Halah sik bulan depan, halah masih minggu depan, halah masih besok, halah masih nanti sore, masih nanti malam. Itu orang beriman tidak ada seperti itu. Mergane napa? Karena orang beriman itu tahu waktu. Tidak percaya. Orang beriman itu mengetahui betapa pentingnya waktu dalam satuan apapun. Contoh, betapa pentingnya waktu tahun. Kalau jenengan mau bertanya dengan mahasiswa atau anak sekolah yang nggak naik kelas, bisa nggak kira-kira? Sabar nak, setahun naik kok. Bisa nggak kita begitu? Sabar mek setahun naik kok telat. Kira-kira bisa nggak kita ngomong seperti itu? Kenapa? Karena waktu setahun itu waktu yang sangat berharga. Ketinggalan ilmu,
ketinggalan pelajaran, wes sekarang sembarang. Atau kalau kita masih di antara kita masih banyak melalaikan dalam waktu bulan, alah saya bulan ngarep Ustadz, coba jenengan tanya sama wanita hamil yang usia kehamilannya 10 bulan. Jenengan balik sabar Bu, wong mek telat saulan ae lho. Bisa ndak kira-kira Bu? Kalau jenengan hamil usia 10 bulan kok gak lahir-lahir, di ngono nambah bapak sabar Bu, wong mek telat saulan ae kok bisa kira-kira? Sosok sawat piring sampean Pak. Itu loh kalau kita masih melalaikan waktu itu. Atau mungkin kita masih meremehkan, alah Ustadz masih Jumat depan, masih Minggu depan. Coba jenengan tanya sama wartawan mingguan. Wartawan mingguan itu kalau kejar target berita per minggu itu berapa ratus, dan itu harus mencapai, dan itu tidak mudah. Pentingnya minggu. Kalau kita masih meremehkan, alah masih besok. Coba jenengan tanya sama pedagang atau seseorang yang penghasilannya itu ditentukan oleh harian, Gojek, pedagang, ya kan? Bisa enggak kita sabar si ono dina meneh lho ngawur ae, anak bojoku mangan opo iki? Enggak bisa kita. Atau bahkan kita meremehkan, masih nanti sore, masih 1 jam ke depan. Coba jenengan tanya, Bu, jenengan kalau bapak itu kan biasanya pulangnya berapa Bu? Suami jenengan itu pulangnya jam berapa? Halo? Jam 4? Jam 4 ya? Katakanlah jam 4. Bapak ini biasanya mulai jam 4. Jam 5 kok durung mulai-mulai. Kira-kira ya apa jenengan? Telepon bapak. Pak kok gak mulai-mulai? Lah wis jamnya sabar. Kira-kira gitu gimana kalau seperti itu? Tidak bisa. Kenapa? Saking pentingnya jam. Kalau kita masih meremehkan menit misalkan, alah masih nanti Ustaz, coba jenengan tanya sama orang yang ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta. Nggak ono ceritanya wong ketinggalan pesawat itu ngomong aku ketinggalan 1 hari yang lalu. Iku aja gak ketinggalan, jadi lali awak ini. Selisihnya menit Pak, orang ketinggalan pesawat itu. Jangankan 5 menit, 1 menit lewat wae budal pesawatnya, kereta itu budal, ya gak iso gitu itu. Mau bilang apa gitu? Itu saking pentingnya menit. Terakhir, kalau kita masih meremehkan detik, kan kadang kita meremehkan itu. Coba jenengan tanya betapa pentingnya waktu detik itu sama juara 2 lomba lari cepat. Selisihnya berapa menit? Juara 1 dengan juara 2. Bukan menit Bu, apalagi jam, detik. Lah itu kalau membawa nama negara, apa gak getun itu? Ya Allah, mek garek perang detik torek. Betul enggak? Loh itu loh kalau kita masih meremehkan waktu itu. Jangan orang beriman itu mengatakan sik tahun ngarep, sik bulan ngarep, sik minggu ngarep, sik menit, sik nanti, sik. Khususnya jamaah sekalian, ketika di bulan Ramadan ini Pak. Oke, kalau kita berbicara di luar Ramadan, ada mungkin waktu-waktu tertentu yang itu menjadi waktu terbaik. Contoh, dalam sehari ada waktu terbaik untuk kita berdoa. Kapan itu? Sepertiga malam. Itu kalau jenengan berdoa sepertiga malam, ya Allah, saya punya hutang sakmene, ya Allah, tolong ya Allah, dimudah untuk bayar ya Allah, dikabulkan oleh Allah. Ada dalam 1 pekan itu waktu terbaik Pak. Kapan? Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, waktu terbaik. Adalah dalam kurun waktu sebulan itu waktu terbaik. Kapan? 13, 14, 15. Makanya Nabi itu menyunahkan, membiasakan dengan berpuasa. Ada waktu 1 tahun itu yang waktunya terbaik. Kapan? Kapan? Ramadan. Lah kalau sudah masuk Ramadan Bapak Ibu, wis gak ono sepertiga malam, Jumat, 13, 14, 15. Lek wis masuk Ramadan,
mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, mulai dari jam ke 00 sampai ketemu 00 lagi, semuanya waktunya terbaik. Makanya jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini ada 1 detik pun yang lewat dari berzikir pada Allah atau beribadah pada Allah. Minimal jangan zikir, Pak. Ramadan itu zikir tok pokoknya sini. Kenapa? Per detiknya terbaik, Pak. Makanya kemudian ayat Ramadan itu tutup dengan apa? Tadi di sholat Isya tadi saya baca. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kata Allah. Dan ini ayatnya masih satu rangkaian dengan Ramadan. Artinya apa? Ramadan kapanpun jenengan ngangkat tangan, boy isu-isu awan-awan bengi-bengi sore-sore jam berapapun lek wayah Ramadan jenengan angkat tangan, Bu. Ya Allah, kula punya keinginan ini, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya punya masalah ini, saya wes sembarang jenengan. Kata Allah apa? Falyastajibuli. Cuman sayangi banyak orang yang nggak ngerti. Makanya katanya tadi Pak, siapa tadi jenengan namanya? Pak Sul, Ustadz sekarang sudah mengalami kemajuan, softnya mulai mengalami kemajuan. Padahal orang kalau tahu Ramadan gak ngarono sing gak maju, ndak ada. Mergone banyak di antara kita gak ngerti wayah Ramadan itu adalah waktu terbaik, apalagi di 10 hari terakhir seperti ini. Jenengan perbanyak doa, insyaallah dikabulkan. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.